Halo semuanya, jumpa lagi di obrolan biji kopi. Kali ini kita mau ngobrol tentang risiko. Nah, kita semua kan udah hal umum ya, kalau di bisnis tuh selalu ada yang namanya risiko. Itu wajar sekali. Dibandingkan dengan konvensional, kira-kira bisnis di network marketing tuh risikonya besar atau kecil, dan kira-kira apa saja risikonya? Oke, jadi resiko ya. Topiknya kali ini resiko. Ya, resiko itu selalu ada sepanjang kita hidup. Pasti. Bahkan kalau kamu diem di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja juga resiko. Ya. Tahu resikonya apa? Nggak punya duit. Nggak punya uang. Kualitas hidupnya mau jelek, itu juga resiko kan? Bahkan sebelum kita hadir di dunia pun pasti ada resiko ya. Ya oke, jadi gini, resiko dalam dunia bisnis pasti ada dan cukup besar. Ya. Kenapa ya? Karena ada modal dan segala macam ya. Nah, kalau dibandingkan network marketing seperti apa? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau di bisnis konvensional semakin besar modal, semakin besar risiko mengikutinya. Contoh kalau kamu punya satu toko atau bengkel atau pabrik bahkan, kalau punya satu dibandingkan punya 5 kan modalnya lebih tinggi, risikonya lebih besar. Banyak ini contoh real ya. Papa punya teman, dia punya toko sepeda. Toko sepedanya itu sudah dibuka puluhan tahun dan sudah punya nama, rame. Suatu ketika tokonya terbakar habis. Wow. Bener-bener ludes. Wow. Padahal kemarinnya itu sepedanya baru dikirim dari pabrik. Wah, gila. Kurang lebih nilainya mungkin menurut dia sekitar 500 jutaan. Wah, gila. Jadi habis ludes, sak gudang-gudangnya, sak sepedanya, termasuk stok spare part semua habis. Nah, celakanya lagi nggak diasuransikan. Wah, tepat sekali. Sehingga betul-betul jatuh miskin. Nah, jadi hutangnya tidak terbayar, kemudian tokonya juga harus dibangun kembali, tokonya juga nyewa, kan ruko kan nyewa itu, risiko. Kemudian Papa juga pernah punya temen toko oli, itu juga pernah terbakar habis atas. Nah, itu risiko di Indonesia. Kalau kita hanya punya satu tempat usaha, begitu terkena risiko seperti tadi ya habis sudah, sumber income kita habis. Kalau dibandingkan dengan network marketing, kita ibaratkan gini aja paling gampang. Anggap saja tempat usahamu itu seperti mata air, sumber ya. Sumur ada airnya. Kalau kita punya cuman satu-satunya sumber mata air, begitu mata airnya itu mampet, ya hilang kan sumber income kita. Ya. Contohnya seperti temanku tadi, tokonya kebakar habis, ya hilang sumber income-nya. Dia harus mulai dari nol, mungkin bukan nol, minus nol malahan. Kalau kamu punya 3, ya mungkin satu hancur, mungkin masih ada 2 lain. Ya. Tapi tetap modal yang kamu tanam akan habis dalam hitungan detik. Nah, kalau network marketing itu kan aset kita bukan bangunan, bukan tempat, bukan barang. Kalau tadi contohnya toko sepeda kan berarti ada tempat, ada bangunan, ada barang kan? Ya. Kalau di network marketing aset kita kan distributor, manusia-manusia. Oh ya. Jadi kalau kembali lagi ke analogi sebelumnya, kalau ini diibaratkan sumber air, sumber mata air, berarti kamu bisa punya 100, punya 1000, punya 10.000 sumber mata air di berbagai tempat. Kalau konven, apa punya toko nih, cuman ada di Malang atau Surabaya, ya sudah, hanya itu. Tapi kalau network marketing kan kita bisa punya distributor di semua wilayah di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri nantinya. Padahal konven kalau kita mau buka cabang di berbagai belahan Indonesia kan juga bisa. Bisa, tapi kan modalnya nambah lagi. Kalau satu tempat 1 miliar, kalau punya 10 tempat kamu butuh modal 10 miliar. Kalau di network marketing Nggak perlu. Kamu begitu mendaftar menjadi distributor, kamu memiliki hak eksklusif untuk mengajak distributor lain. Wah, oke. Tanpa limit batasan jumlah, tanpa batasan wilayah. Jadi contoh sekarang kita kan punya
kurang lebih 4.000-an member ya. Berarti kan kita punya 4.000 sumber mata air. Papa punya leader, atas Papa itu punya 18.000 member. Memang nggak semuanya aktif, tapi katakanlah separuh aja aktif. Berarti kan dia punya punya belasan ribu sumber mata air. Satu mampet, yang lainnya masih ada. Itu pertama. Jadi soal risiko memang bumi dan langit. Ya, soal potensi juga bumi dan langit. Contoh sekarang seperti ini. Misalkan kita punya usaha di satu kota, di satu wilayah, kota atau ya wilayah. Kemudian di wilayah itu terjadi resesi ekonomi. Sehingga daya beli merosot tajam. Sehingga toko atau tempat usahamu jadi sepi. Ya sudah, kamu tinggal tunggu nasib kan? Karena tempat usahanya cuma di situ. Tapi network marketing, kamu bisa punya member dari seluruh Indonesia. Jadi mungkin di Kalimantan lagi booming, lagi ekonominya bagus. Mungkin di Papua lagi bagus, lagi banyak orang nyari produk. Mungkin di Malaysia nanti lagi ngetren. Ya, sehingga ekonomimu, omsetmu akan dibantu dari berbagai wilayah, dari seluruh distributor yang kamu punya kan. Tanpa kamu harus berinvestasi lagi loh. Itu hebatnya. Sehingga dari potensi income itu unlimited, dari risiko nyaris nol. Karena kita tidak harus investasi tempat, produk dan seterusnya. Sehingga kalau menurut Papa ini adalah bisnis yang cerdas, yang sangat efisien. Kemudian ya resikonya nyaris nol. Resikonya paling jelek di bisnis network marketing adalah ketika kamu mengenalkan bisnis ini atau produknya, ya paling-paling ditolak orang. Cuman itu lebih kecil lah dibandingkan kalau itu toko terbakar. Enggak bisa dibandingkan. Jadi kecil banget resikonya. Ditolak orang tidak membuat kita lebih miskin kok ya. Ya, cuman ya itu tadi, sering orang menganggap remeh, dipikir ini bisnis yang ecek-ecek. Padahal kalau mau ditekuni dengan catatan loh ya, perusahaannya harus yang benar loh. Perusahaannya harus benar, network marketing yang benar, kemudian produknya juga benar-benar bermanfaat. Bukan produk yang dicari-cari. Nah, ini banyak yang terjadi. Produk yang dicari-cari dengan sengaja di network marketing kan, di multi level kan supaya laku. Padahal produknya sendiri juga produk biasa-biasa aja yang dijual dengan harga jauh lebih mahal. Nah, makanya teman-teman cari network marketing yang benar. Saya nggak tahu di luar sana pasti banyak, tapi kebetulan kami kan di AFC ya. Jadi AFC itu kita sudah kerjakan hampir 3 tahun dan memang benar-benar membuktikan bahwa banyak orang bisa terbantu dari bisnis ini. Oke ya semuanya, sampai jumpa di video kami lainnya. Nantikan terus di obrolan biji kopi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, thank you.